Apa yang memprihatinkan di dalam hidup kita? Banyak umat yang puas hanya seminggu sekali ke gereja, sudah kolektor, sudah datang, bisa, cukup. Dan umat pun datang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Yang penting datang. Ingat toh apa yang saya katakan di Bandung, saya melihat beberapa umat, kalau udah datang ke gereja, masukin tangannya ke air suci, "Mah, kita duduk di mana?" Lalu mamanya, "Terserah papa saja." Anaknya ikutan, "Aku nggak mau di depan." Tidak mengerti apa makna dari tanda salib. Juga sama, karena biasanya dari gereja, itu orang langsung jalan-jalan. Males toh pakai baju 2 atau 3 bawa ganti. Ya sudah sekalian, tujuan utamanya gereja atau jalan-jalan? Tuhan, kalau dia mau berbohong, Tuhan. Tujuan utamanya jalan-jalan. Maka dari itu, Ibu Ana Avanti ini adalah seorang ibu yang selalu mengingatkan umatnya, mbok ke gereja itu pakai baju yang sopan. Tapi saya, Ibu Ana, saya sekolah di Filipina. Filipina itu terkenal negara Katolik. Dan di sana memang lebih parah daripada Indonesia. Perempuannya yang sini naik, yang ini turun. Duduk di depan, ngangkang nih. Romonya pening toh ya. God be with you. Jadi lihat, jangan pernah sampai tata busana kita merusak pertemuan manusia dengan Allah. Jadi kita ini kan isinya cuma ngedumel di gereja. Maka saya juga sering mengingatkan lektor, pakai sepatu mbok yang tenang. Jangan pakai sepatu udah klotak, 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 klotak. Dan mengapa lektor sekarang memakai jubah? Supaya tidak menjadi batu sandungan. Maka mereka memakai baju liturgis. Sebetulnya sih tidak harus pakai baju yang biasa bagus. Tetapi yang namanya lektor, wah yang bertugas tidak datang. Sedang apa? Sedang nunggu kucingnya hamil. Saya menggantikan. Harus, padahal saya pakai rok. Itulah sebabnya kenapa mereka memakai busana liturgi. Nah di situ, apa yang saya melihat bahwa seringkali perjumpaan kita di dalam liturgi dengan Allah tidak kita sadari. Perhatikan, di sini ada nggak misa penyembuhan? Ada nggak misa penyembuhan? Oh kok ada yang begini, ada yang ngomong ada. Ada. Dulu ada. Misa penyembuhan, seringkali umat itu datang misa penyembuhan jam 7, jam 5 sudah penuh. Karena mereka intensinya apa? Ingin sembuh. Dan memang dalam misa itu ada beberapa orang yang dijamah oleh Allah. Sekarang ini misa penyembuhan sudah dikurangi. Kenapa? Karena setiap misa itu penyembuhan. Lalu mungkin umat bertanya, tapi pastor saya tidak merasa disembuhkan pastor. Saya malah tambah ngantuk pastor. Apalagi umat ini kan kalau udah duduk pas dengar bel, teng, lihat romonya, wah yang ini. Pasti lama khotbahnya. Lalu ngomong ke suaminya, "Pak, apes. Kata saya juga jangan sekarang bisanya." Gitu ya. Orang-orang pun mempertanyakan, orang yang rajin ke gereja pun belum tentu hidupnya baik dan benar. Tidak ada teladan. Dia ke gereja doanya kenceng, tetapi berdosanya pun lebih kenceng. Jadi tidak ada sinkronisasi antara hidup doa dan hidup kasih. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita coba melihat keprihatinan dengan keprihatinan ini,
Pertanyaan saya, kita itu ke gereja cari kesenangan, cari kepuasan, atau cari keselamatan? Saya nggak mau Anda menjawab, renungkan saja. Anda ini overaktif gitu ya. Jadi perhatikan, saya ke gereja itu bukan cari kesenangan. Saya ke gereja itu bukan cari hal-hal yang membuat saya senang ketawa. Salah. Saya ke gereja adalah cari keselamatan. Dan Tuhan menyediakan keselamatan itu lewat sakramennya. Sakramennya. Oleh karena itu gereja selalu mengatakan, umat sebelum ke gereja puasa dulu. 1 jam sebelum menyambut minimal. Supaya ada persiapan batin. Datang jangan pas romonya datang, belum mulai. Ayo sama-sama. Bersiaplah, duduk dahulu, berdoa pribadi. Siapkan hati. Jadi ingat, misa itu bukan masuk restoran. Yang kita tinggal order, mau makan ini, nikmati. Bukan. Perayaan Ekaristi adalah merayakan. Jadi saya pun harus terlibat. Saya paling jengkel kalau misalnya di Katedral Bandung. Jauh seperti ini. Dan banyak sekali umatnya dukun semuanya. Kenapa dukun? Kalau saya kata, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus. Damai Tuhan bersamamu. Partisipasinya cuma setengah. Saya pernah ke satu gereja di Cimahi, itu adalah gerejanya tentara. Dan oma-omanya juga duduk di depan semangat. Saya kalau Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semangat sekali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Langsung. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu pula. Wow, kata saya. Nyanyi pun semangat, gitu ya. Apalagi nyanyi pun, saudara, mari semua hadaplah. Itu bukan saudara, mari semua hadaplah. Altar tuh geser sedikit, Tuhan kita. Sono sambut. Tidak ada sebuah api roh. Kita merayakan. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak merayakan ulang tahun Bapak mengundang beberapa orang. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday. Lalu yang diundang ini cuma duduk. Saya yakin Bapak akan meracun orang-orang itu. Jadi, jangan pernah lupa, masuk ke dalam sakramen Ekaristi, kita bukan masuk restoran. Kita masuk ke dalam perayaan. Kita mau merayakan.